Ketika di bumi Jawa Dwipa pada tahun 938 Saka, atau tahun 1016 Masehi. Saat Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh, Anantawikramot Tunggadewa, Raja Kerajaan Medang Mataram generasi yang ke-19. Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh yang sedang berada di puncak kejayaannya memimpin Kerajaan Medang, yang dibangun leluhurnya, Empu Sindok. Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh yang sedang sibuk menjalin aliansi kekuatan dengan kakak iparnya, Raja Udayana dari Kerajaan Bali, Wangsawarmadewa. Aliansi kekuatan dua kerajaan antara Kerajaan Medang dan Kerajaan Bali, yang diwujudkan dengan ikatan perkawinan antara Putri Galuskar, yang merupakan putri bungsu dari Raja Dharmawangsa Teguh, dengan putra sulung dari Raja Udayana yang bernama Pangeran Erlangga. Tepat pada hari di mana Kerajaan Medang Mataram yang melibatkan seluruh perwira dan Nayaka Praja Kedaton, sedang tenang melaksanakan upacara perkawinan. Tanpa terduga, terjadi penyerangan mendadak secara besar-besaran di pusat Kutaraja Medang yang menembus hingga Bangsal Manguntur. Serangan yang terjadi secara tiba-tiba di Kedaton Medang berasal dari gabungan pasukan yang dipimpin Aji Wurawari, yang berasal dari wilayah Ngloram dan pasukan dari wilayah Kerajaan Wengker di bawah pimpinan Ketuwijaya. Gabungan pasukan itu bergerak menyerang Kedaton Medang dengan dukungan dari bala pasukan Kedatuan Sriwijaya yang berpusat di Swarna Dwipa. Kedatuan Sriwijaya di era Sri Maharaja Marawijaya Tunggawarman, yang telah lama berhasrat ingin menghancurkan Kerajaan Medang akibat penyerangan Medang ke Sriwijaya atas persaingan hegemoni penguasaan jalur perniagaan Malaka. Juga atas terbunuhnya ayahandanya, Sri Maharaja Cundamani Warmadewa, akibat serbuan Medang yang terjadi 14 tahun silam. Dengan menjalin hubungan kekuatan dengan Ngloram dan Kerajaan Wengker yang menjadi wilayah bawahan Kerajaan Medang. Kutaraja Medang yang sedang melaksanakan upacara perkawinan Puri Kedaton Medang, secara mendadak dan tanpa terduga, diserbu oleh pasukan Loram dan Wengker. Bangsal Manguntur yang menjadi tempat pelaksanaan upacara perkawinan dibakar dan dihancurkan. Penyerangan itu berakhir dengan terbunuhnya Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh. Para Rakarayan dan Juru Pamgat atau pejabat istana yang sedang melaksanakan upacara diserang tanpa sisa, yang menjadi akhir kehancuran Kerajaan Medang. Setelah keberhasilannya meluluh lantakkan Istana Medang dan membunuh seluruh punggawa istana, gabungan pasukan Wurawari dan Wengker tidak menduduki Kedaton. Pasukan itu pergi dengan meninggalkan kehancuran Medang. Di saat kekacauan yang timbul di Kutaraja Medang yang dikenal dengan Pralaya telah usai, Pangeran Erlangga, yang merupakan pengantin pria Medang, yang merupakan calon menantu, dan masih keponakan dari Raja Dharmawangsa Teguh, berhasil lolos dari bencana penyerangan. Pangeran Erlangga yang saat terjadi peristiwa penyerangan di hari perkawinannya tepat menginjak usia 16 tahun. Bersama pengawalnya, Empu Narotama, dan beberapa prajurit dari Kerajaan Bali, berhasil meloloskan diri dari peristiwa penggempuran Kedaton Medang. Pangeran Erlangga mampu menyelamatkan diri meninggalkan Kutaraja Medang dan memutuskan untuk hidup dan bersembunyi di wilayah Wanagiri, atau hutan-hutan pegunungan. Selama hampir 3 tahun lamanya, dalam pengasingannya, Pangeran Erlangga beserta pengikut setianya, hidup dalam pengembaraan dengan menyusuri hutan-hutan pegunungan. Mereka hidup dan tinggal dengan mengunjungi berbagai tempat-tempat pertapaan, peguron, padepokan, asrama dan tempat-tempat setra yang menjadi hunian tempat tinggal para janggan, wiku dan para rishi. Sehingga, 3 tahun dalam pengembaraannya, Pangeran Erlangga telah menjalin hubungan baik dengan para kaum Brahmana. Setelah melewati masa-masa pengasingannya, hingga pada tahun Sasalancana Abdivadane, atau tahun 941 Saka, yang bertepatan pada tahun 1019 Masehi.
Pangeran Airlangga yang merupakan putra dari Permaisuri, Mahendradatta, yang masih cucu dari Sri Maharaja Isana Wikrama, Darmotuga Dewa Wijaya, atau Empu Sindok sang pendiri kerajaan Medang. Pangeran Airlangga didatangi para kaum Brahmana. Kedatangan para kaum Brahmana menemui Pangeran Airlangga bertujuan untuk membangun kembali kerajaan Medang yang telah hancur lebur oleh intervensi kedatuan Sriwijaya kepada serangan pasukan Wurawari dan Wengker di Wotanmas, pusat Kutaraja Medang. Pangeran Airlangga yang masih memiliki ikatan darah Wangsa Isyana. Kemudian atas dukungan dari para kaum Brahmana dinobatkan sebagai raja sebagai pelanjut kekuasaan kerajaan Medang Mataram. Pangeran Airlangga atas restu dari para kaum Brahmana, dinobatkan sebagai raja pelanjut kerajaan Medang Mataram. Pada usianya yang menginjak 20 tahun. Ia dinobatkan dengan gelar Abhiseka, Sri Maharaja Rakai Halu, Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga, Anantawikramot Tunggadewa. Pada awal penobatannya sebagai raja pelanjut dari kejayaan kerajaan Medang Mataram di Nusa Jawa. Kekuasaannya hanya meliputi wilayah lereng Gunung Penanggungan. Hal itu dikarenakan, setelah hancurnya pusat kerajaan Medang Mataram yang berkutaraja di Wotanmas. Banyak dari wilayah-wilayah Mandala bawahan melepaskan diri dari pusat kerajaan Medang dan mendirikan kerajaan-kerajaan wilayah. Sehingga, pada awal kepemimpinannya sebagai Raja Medang Mataram, Sri Maharaja Airlangga, ia menempuh jalan penaklukan-penaklukan di berbagai wilayah bekas kerajaan Mandala Medang Mataram. Dengan dukungan dari para kaum Brahmana dan prajurit-prajurit yang tetap setia juga dukungan penuh dari penduduk desa Cane. Sri Maharaja Airlangga bersama pasukannya yang dipimpin pengikut setianya, Empu Narottama, mencoba membangun kembali kerajaan Medang Mataram. 10 tahun setelah Sri Maharaja Airlangga menyusun pasukan-pasukannya yang kuat, yang dipimpin Rakrian Empu Narottama dan Rakrian Empu Niti, dan kembali membangun Kutaraja, Wotanmas, sebagai pusat kerajaan Medang Mataram yang telah hancur. Pada kisaran tahun 1029 Masehi, Sri Maharaja Airlangga bersama pasukannya mulai menyerang wilayah Kerajaan Wuratan, dan berhasil menundukkan Raja Wisnu Prabawa, dan Kerajaan Wuratan menyatakan kesetiaannya kepada Kerajaan Medang. Setelah keberhasilannya menundukkan Raja Wisnu Prabawa dan menganeksasi kembali wilayah Kerajaan Wuratan. Di tahun yang sama, penaklukan berlanjut dengan peperangan dengan wilayah Kerajaan Wengker yang ikut serta dalam keterlibatan tragedi, pralaya, penghancuran Kerajaan Medang. Penyerangan pasukan Kerajaan Medang berhasil mengalahkan Kerajaan Wengker dan memaksa Raja Wijayawarman mengakui kekalahan dan menyatakan kesetiaannya kepada Sri Maharaja Airlangga. Kemenangan pasukan Kerajaan Medang atas wilayah Wuratan dan Wengker membuat Sri Maharaja Airlangga terus memperluas Kerajaan Medang hingga ke wilayah selatan. 2 tahun setelah penyerangan Wuratan dan Wengker. Pada tahun 1031 Masehi, penyerangan Kerajaan Medang berlanjut dengan merebut kembali wilayah Lewa dan menumpas perlawanan Raja Lewa dan putranya, Pangeran Panuda. Dan istana Kerajaan Lewa berhasil dihancurkan. Keberhasilan gemilang pasukan Sri Maharaja Airlangga dalam menaklukkan kembali wilayah-wilayah bekas Mandala bawahan Kerajaan Medang membuat Sri Maharaja Airlangga terus memerintahkan pasukannya bergerak menuju arah barat untuk menaklukkan wilayah Lodoyong, yang dipimpin seorang Maharani yang bernama Ratu Dyah Tulodong, untuk memperluas kembali Kerajaan Medang. Akan tetapi, Ratu Dyah Tulodong, yang terkenal akan kesaktiannya dan memiliki pasukan yang kuat, mampu menahan serangan dari Kerajaan Medang dan melakukan perlawanan. Pasukan dari Sri Maharaja Airlangga, yang selalu jaya pada setiap pertempuran, dapat dikalahkan dan berbalik menyerang pasukan Medang hingga ke wilayah Kutaraja di Wotanmas. Wotanmas yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Medang, untuk kedua kalinya setelah peristiwa pralaya, mampu dihancurkan kembali oleh pasukan Ratu Dyah Tulodong.
dan memaksa Sri Maharaja Airlangga pergi meninggalkan Wotan Mas. Kekalahan pasukan Medang atas pasukan Lodoyong memaksa Sri Maharaja Airlangga pergi meninggalkan Wotan Mas dan memindahkan pusat pemerintahannya menuju desa Patakan. Kemudian Sri Maharaja Airlangga menamakan kerajaan barunya yang telah hancur berkali-kali. Ia memindahkan Kutaraja di wilayah baru. Mengganti nama kerajaannya yang semula bernama Kerajaan Medang, kemudian berganti menjadi Kerajaan Kahuripan. Setahun setelah, Sri Maharaja Airlangga menyusun kembali kekuatan Kerajaan Kahuripan sebagai kerajaan barunya. Pada tahun 1032 Masehi, dengan kekuatan yang lebih besar yang dipimpin Panglima Mapanji Tumanggala, Kerajaan Kahuripan berhasil menaklukkan Kerajaan Lodoyong. Dan membuat Ratu Dyah-Tulodong harus mengakui kedaulatan Sri Maharaja Airlangga, dan Kerajaan Lodoyong ditetapkan sebagai wilayah Mandala bawahan Kerajaan Kahuripan dan menyatakan sumpah setianya. Dalam kurun waktu 8 tahun, setelah kehancuran Kerajaan Medang Mataram, Sri Maharaja Airlangga kembali berhasil mendirikan Kerajaan Kahuripan sebagai pelanjut dari kekuasaan Kerajaan Medang Mataram. Sri Maharaja Airlangga membangun kembali kejayaan sebagai pelanjut tradisi kekuasaan dari para datunya di bumi Nusa Jawa Dwipa. Di era kepemimpinan Sri Maharaja Airlangga, ia kembali menata dan menegakkan hukum bagi tatanan kehidupan penduduk demi terwujudnya kesejahteraan. Dan pada akhirnya, pada kisaran tahun 1035 Masehi, dengan kekuatan Kerajaan Kahuripan yang semakin kuat, yang diiringi semakin melemahnya kedatuan Sriwijaya, yang berpusat di Swarnadwipa akibat invasi dari dinasti Chola di India. Keadaan politik itu dimanfaatkan oleh Sri Maharaja Airlangga untuk membersihkan bumi Medang dari intervensi Sriwijaya. Sri Maharaja Airlangga menghancurkan Kerajaan Murawari yang menjadi aliansi kekuatan Sriwijaya di bumi Medang Kahuripan.